Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri menemukan 110 titik bukaan lahan yang berada di hulu Sungai Aek Garoga. Hal ini telah dilakukan petugas selama 4 hari terakhir. Menurut petugas, pembukaan lahan inilah yang menjadi faktor penyebab terjadinya banjir bandang yang mengakibatkan 3 desa, yakni Desa Garoga, Desa Hutagodang, dan Desa Aek Ngadol di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, porak-poranda. Pasalnya, pembukaan lahan yang cukup masif tersebut mengakibatkan longsor sebelum akhirnya membawa material tanah dan gelondongan kayu yang telah ditebang maupun yang masih berakar ke aliran sungai. Saat ini, petugas masih melakukan penelusuran ke kilometer 6 dan kilometer 8 milik PT Tribahtera Srikandi. Polisi menemukan adanya pembukaan 4 lahan dan menyita 3 unit alat berat. Hingga kini, status perkara tersebut telah naik ke tingkat penyidikan di mana petugas telah menyita sejumlah barang bukti, termasuk sampel gelondongan kayu yang dibawa arus sungai. Atas temuan ataupun alat bukti yang sudah kami temukan oleh penyelidik, kami meningkatkan ke proses ini menjadi proses ke penyidikan. Jadi kami sudah menemukan 2 alat bukti adanya peristiwa pidana. Peristiwa pidana ini akan kami formalkan menjadi proses penyidikan untuk mencari siapa pelakunya dan siapa yang harus bertanggung jawab. Akibat banjir bandang di Tapanuli Selatan, tercatat sebanyak 46 orang meninggal dunia dan 27 orang masih hilang. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meninjau SD 057239 Sekoci, Dusun Sukaramai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kondisi sekolah porak-poranda akibat diterjang banjir bandang membuat pihak sekolah harus mendirikan sekolah tenda menggunakan alas seadanya. Kunjungan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti disambut riuh anak-anak korban banjir bandang di SD 057239 Sekoci, Dusun Sukaramai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Tawa canda anak-anak desa Sekoci ini memberikan semangat tersendiri bagi warga untuk saling menguatkan di tengah kondisi yang sulit ini. Kondisi sekolah porak-poranda akibat diterjang dahsyatnya banjir bandang membuat pihak sekolahan harus mendirikan sekolah tenda menggunakan alas seadanya, bahkan anak-anak harus mengikuti kelas tanpa alas kaki dan dipenuhi lumpur. Selain memberikan bantuan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen menyatakan bahwa sekolahan tersebut akan mendapatkan prioritas khusus dalam revitalisasi satuan pendidikan tahun anggaran 2026. Ini kan kami masih dalam proses pendataan ya, tapi kami sudah mengalokasikan untuk bantuan revitalisasi sekolah ini nanti kita anggarkan untuk tahun 2026. Yang anggaran sementara 2026 itu kan kita 14 triliun ya, tapi itu untuk semuanya. Nah mudah-mudahan dengan nanti tambahan dari Pak Presiden yang disampaikan pada saat Hari Guru nanti, sekolah-sekolah yang terdampak oleh bencana banjir dan tanah longsor ini dapat kita prioritaskan untuk tahun 2026. Pihak sekolah saat ini sangat membutuhkan bantuan seperti seragam, peralatan sekolah, dan bantuan revitalisasi gedung sekolah. Dari Langkat, Sumatera Utara, Anissa Rizkia, Rama Romadona, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Informasi selengkapnya usai jeda. Bangsa kita akan semakin optimis. Pertumbuhan ekonomi kita sejauh ini relatif baik. Kalau pemeriksaan kesehatan itu dilakukan pada saat orang sudah parah kondisinya, maka biaya kesehatan itu mahal. Tidak ada satupun kecelakaan tanpa didahului oleh pelanggaran. Kekerasan jiwa itu akan terus dibawa hingga dewasa. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul 9:30 malam di Sindo News TV.
Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. Dua pekan pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor menerjang Aceh, warga di Aceh berada dalam kegelapan. Kondisi gelap gulita membuat warga terpaksa harus keluar rumah untuk mencari lokasi agar bisa mengisi daya handphone serta senter untuk bisa digunakan kala mereka kembali ke rumah. Meski pemerintah telah menjanjikan pasokan listrik normal pada 7 Desember lalu, namun kondisi gelap gulita masih menghantui warga di beberapa daerah hingga saat ini. Sekitar hari 13 atau 14 lah kami ke warung kopi untuk cari handphone, kipas angin, senter. Kemarin Pak Menteri bilang lampu sudah normal, itu gimana? Itulah kami kira memang kami sudah senang kalau memang udah normal di Kota Banda Aceh terutama. Tapi sampai hari ini udah dari tanggal 7 sekarang hari ini tanggal 9 masih belum, di tempat kami masih mati sudah 2 malam. 93% dari total elektrifikasi di Aceh udah bisa berjalan, tapi ini harus dilakukan secara bertahap. Jadi normalnya itu nanti 24 jam. Karena ini adalah bagian peralihan daripada genset ke gardu induk yang tinggi. Di Banda Aceh, selain padamnya listrik yang tidak menentu, warga juga mengalami kondisi gangguan jaringan internet. Dari Banda Aceh, Syukri Sadifuddin, A-News melaporkan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia meminta maaf karena sistem kelistrikan di Aceh belum sepenuhnya pulih. Ya, target 93% listrik Aceh pulih pada akhir pekan lalu ternyata belum tercapai. Bahlil mengungkapkan banyak tantangan yang harus dihadapi dalam memperbaiki sistem kelistrikan di wilayah terdampak bencana longsor dan banjir bandang, sehingga proses pemulihan memerlukan waktu yang lebih panjang. Pihaknya terus berupaya mempercepat pemulihan sektor energi di wilayah Aceh agar semua wilayah terdampak dapat teraliri listrik seperti semula. Kami pemerintah akan terus fokus, akan terus berupaya, akan secara totalitas mempergunakan semua sumber-sumber kekuatan negara dalam rangka percepatan pemulihan di sektor energi yang ada khususnya di Provinsi Aceh. Saya yakin dan percaya bahwa pasti masih banyak kekurangan. Pasti masih terjadi hal-hal yang tidak pernah kita perkirakan terjadi di lapangan. Karena itu sebagai pemerintah juga ikut prihatin yang sedalam-dalamnya, dan kalau ada yang memang belum maksimal kita memberikan pelayanan, kami memohon maaf. Semoga apa yang dilakukan oleh teman-teman tim ini bisa menjadi bagian penting dalam rangka percepatan untuk proses pemulihan kepada saudara-saudara kita yang ada di Aceh. Pemirsa, kasus temuan kayu gelondongan yang terbawa arus banjir bandang di Sumatera Utara kini naik ke tahap penyidikan. Polisi menemukan 110 titik bukaan lahan di hulu Sungai Aek Garoga.